sesepuh, para alim, para ulama, wabil khusus jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pulau Mandangin, Ajunan Simulja Kiai Muhajir selaku Rais Suriah, Ajunan Simulja Ketua Tamfidiyah Kiai Nusur Jauhari beserta seluruh jajaran-jajarannya. Tak kami lupakan Ketua PAC Ansor Pulau Mandangin, sahabat Mas Adi, Ketua Rijalul Ansor Satkorion Banser, sahabat Agus, beserta seluruh sahabat-sahabat Ansor Banser yang lain yang hadir pada malam ini yang saya hormati. Pertama-tama kami mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kehadirat Allah di malam ini dipertemukan di ujung selatan Kabupaten Sampang, Nyaprang. Abdina mewakili jajaran PC Ansor mengucapkan terima kasih banyak telah menyambut kami dengan sangat-sangat sempurna, menyambut adanya agenda yang dipandu langsung oleh PCMDS Rijalul Ansor. Jadi sekedar laporan kepada MWC, di Ansor Kadinto Kiai ada Banser bagian pengamanan, ada Rijalul Ansor yang bidang pengajian dan sholawatan. Jadi ada bidangnya masing-masing yang mengakomodir. Dan Rijalul Ansor ini fungsinya untuk menghimpun alumni-alumni pesantren, sehingga alumni pesantren Kadinto ambu ibu campur bang sebeng lah keluar dari pondok, biar ada wadah malai takliah, biar ada wadah bagaimana melalui wadah Rijalul Ansor Kadinto alumni pesantren bersatu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Mungkin kalau dibahasakan lebih kritis lagi, Rijalul Ansor itu bidangnya selain zikir dan sholawatan, juga bidang ideologi dan pemikiran, bidang kajian keagamaan. Ini akan setara dengan Aswaja Center kalau di Nahdlatul Ulama. Cuma Nabi Ansor kan dia saya kayak gitu kayak. Cuma kualitas sekali lu, cepat tersentran mana kita. Artinya kami melihat ada kesinambungan antara kalau di NU ada Aswaja Center, ada LDNU, mana di Ansor cukup Rijalul Ansor. Jadi mun beda aliran sesat bagi ke Rijalul Ansor. Eki atuh ke Allah maksudnya. Eki putun tak pakai saya pun urusan Banser, boleh urusan kau. Artinya Rijalul Ansor kan itu urusannya bukan manusia, tapi urusannya bukan malaikat. Allahumma deh. Urusan terima mau temu budi. Para sahabat sekalian, yang netin kan itu Kiai Abdina Matur Sokoni mewakili atas nama PCMDS Rijalul Ansor Kabupaten Sampang. Stop di jadwal awal Pulau Mandangin Kak Dito hampir saja dicoret. Karena kenapa? Karena tim yang mau hadir tidak siap. Jujur Kak Dito. Bening tenggula ya bening. Manapi tenggula ampun teruji medan apapun, kondisi apapun, selagi di situ ada NU, di situ saya ada. Tapi seampun dipikir-pikir, bona apakah disah? Kalau dibiarkan kami tidak datang, maka akan ada senggang waktu yang lama. Ibarat kata soccer masuk di budina monitor. Kan saya dikatakan orang mun soccer bahaya. Walaupun satu bendera bahaya. Eki mutak partaji lah coba. Soccer satu bendera. Eki mutak petang jengkol saya bocah gula. Artinya apa? Kesenggangan ini saya tidak ingin terjadi. Artinya duri rajin Bang Arab kau bilang.
Manjungin ini bagaimana bisa bersatu dengan PAC-PAC yang lain. Andaikan dengkulu saran Allah iparingi situng doa mustajab, dengkulu namun minta bumi kilih keseraki persamaan kota. Nah, ini permintaan dulu. Artinya apa? Biar kami lebih bisa bersentuhan dengan teman-teman PAC yang ada di sini. Kira-kira sekali itu. Sebelum sekali itu ketika berangkat saya ikut takut saya menakan. Mungkin kosong KRI antara atas dan gula atas film betul-betul gini. Si mangkat saya ikut takut. Nah, boleh komandan Samsul aja itu semakin nikah perpan angin. Mun kapal pun tak jalan ni ketika jalan ni kayak, main aku sepat gitu. Jadi ikut takut. Namun ketika start awal dan dulu berangkat naik kapal. Kali itu baru pertama naik perahu. Para nangis yang gurung gila. Jadi malah bikin gula ampun teruji ini belajar. Start awal dan gula merasakan angin nih kan, beni sepoi-sepoi, tembungan, macam ongguan angin. Meraja aja jadi. Artinya ijazah simulai lambat sehari dulu ini namanya nih si kemarah ijazah penangkal aduh dek temu depak mulai ngagak oleh seperempat majun benteran depak ke tengah tepat mustajab berarti jodoh aku limbang sana tak pelang nangkeng tabu macam ikut cok ijazah lapar makan alhamdulillah setuju makan pada kita ngakan gede gede pasang. Nah, sampun ada pak kata itu, artinya mikir, artinya ingat dekat salah situ ulama, ini kesakti lah. Jadi ulama ni ketongan numpak kapal, tembung angin, pak kapal itu, ambunya, bodeng kau atas, ni ambu kau. Jadi gila nyoba ketong kita gila kata ni nyoba yang dulu dimancing. Jadi nyoba ya kita lah jangan santai, curang. Kayak stunten, gini kemudian gula karena kita. Jadi bong enggak kita gula cerita sama kita. Lambat ni kemudian ulama, asmana Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia lahir pada tahun 500 ya, nang Andalus. Kelahiran beliau bulan Ramadan. Beliau kali itu min ahadi sufi, salah satu dari ulama sufi. Salah alim, prajuga Allah kisah teh. Jadi mau numpak kapal ada tak mah mikirna ombak ben angin, ayat ambu. Cuma seketika beliau kak dia untuk ampun alim terkenal prajuga pangeran situ loh. Toh beliau numpak kapal, dalam hati kak dia tu aben arwasa. Saking apa jelas sombong tadi sombong pulang abu prajuga Allah, sombong pulang abu sakti, sombong pulang abu ahlul ilmi. Numpak perahu pas ben angin itu tembung dari borok dari timur itu tembung. Wah aku duduk boleh, so kon ejak aki boleh. Uskun dia bahar, neng ben tasik selalu neng mah. Bisa Muhyiddin ini budak tak mati. Uskun dia bahar, neng ben tasik. Fa inna fawqaka bahrul ilmi saungkuna ia tasabbu anriya bode tasim ilmu. Ah ini kata bunyi Syekh Muhyiddin. Jadi Syekh Muhyiddin kali itu aromasa. Ia tasabbu anriya setiap perpaan bedering alim, perpaan bedering para juga Allah, perpaan bedering orang sesakti. Jadi benang jago dia. Kalau ben kagenda Syekh Muhyiddin, le Allah ngabes kejadian kali itu. Allah ini kan ngabes dia Syekh Muhyiddin. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril cuma aki wa Muhyiddin dan mungkin jaga. Jadi kenapa Gusti lu beri ni segoni STPS saja. Malaikat tak tahu man Syekh Muhyiddin. Akhirnya malaikat Jibril masuk ke dalam tasik seret nyari cukup si paling gini. Malaikat Jibril nyari cukup si paling gini. Di dalam kitab tadi itu lagi cukup saya share malaikat Jibril tadi itu Al-Haisha. Mana versi kamus Al-Haisha kali itu adalah ikan kecil kayak banyak tong kilo. Mana versi kuda kayak endui. Thank you. Si endui. Akhirnya kain dui. Siapa yang malaikat Jibril dui kain dui. Siap perintah malaikat itu. Siap perintah. Kan banyak pasukan nak ya. Thank you banyak pasukan. Pada apa kan itu malaikat Jibril? Arya Muhyiddin di atas yang nampak kapan. Dia makin lemah alim. Aromasa kolam abang andi. Lu interaksi ke atas pancan bukan beda rumah boy mangkat cukup pasukan siap gerak angkatlah ke atas perahu saya tumpak Syekh Muhyiddin kali itu ikut dibankan itu
Maka kendui mun sekampung. Iya, orang kapal lah. Aku ujuk saya mau kapal nih kan. Semarin ke itu masih Muhyiddin aroma kapal ini tak nyaman nih. Cereng kita di depan nih pasal dibulut gitu. Hanya ngoceh Muhyiddin dia pikir siapa bapak kau lagi siapa? Kendui. Kendui kan. Ayo kasih ngucap. Berapa bantu anu denang. Abdina epakun malaikat Jibril pokon habis dia panjenengan. Terus dia mah. Debun malaikat Jibril ajunan alim, ajunan ahlul ilmi. Keng abdina kak itu andik situ pertanyaan. Manabi ajunan bisa jawab. Ajunan ika kuruh sareng gula punya akhirat. Keng mon ajunan tak bisa jawab. Kau le pada dikurun ajunan. Oh, pikir bisa kan. Ring alim surah guru pakai duit. Kakan jadi. Akhirnya pun apa pertanyaan lagi duit? Jawab saya Muhyiddin apa benar? Pas kendui aja bu, sekak lintoh permasalahannya. Ida musi khazujul mar'ah hal iddatuhu iddatal amwat atau iddatal ahya. Mun beda orang status suami, berarti mun jomblo tak masuk kategori. Tadi kan acara tak kira, tak gula. Mun si jomblo siapa tak gini ngaki, reng gue. Karena jomblo ni kan eskalana beni tak baju yang reng bini tak ada sendal. Jadi kan, mun beda orang status suami, bestoh ben Allah. Ni kan idena norok pun apa? Napa norok idena reng odi, napa norok idena reng mate. Oh ni bestoh sampai. Bin salabin abrak-abrak, tadi koceng. Kedua, bestosnya. Bin salabin abrak-abrak, jadi botok. Kedua bestosnya. Lamun beda orang laki andi bini pak bestoh ben Allah. Mak idena norok napa sih bini? Idena reng odi, napa idena reng mate. Palangan pak saya Muhyiddin. Wah mikir ada tak bisa jawab. Ya bah akhirnya nyerah ke kendui. Ya mun dia kendui marah leje wati nang aku dua kebaan. Ni kan orang ahli ilmu sombong arwasa. Pas ngocak kendui, sagak lintu saya Muhyiddin. Orang saking berjelas sak matura. Orang ahli ilmu kak lintu oleh arwasa. Nah boleh pas sombong sampai don begawat perawi dan cerita. Sagak lintu jawaban. Mun orang tidak efestok ida musi khajamadan faidatuhu iddatul amwat. Mun orang kila efestok tadi benda mati, maka idananya idan reng mati, benda mati. Wa ida musi hayawanan, mun efestok tadi hewan udi faidatuhu iddatul ahya. Idan naro idan orang udi. Dia nungku tadi dan saya Muhyiddin. Harap apa tak kemudian begitu. Ya akhirnya jauh ni bang, seorang ulama besar hebat, sakti, ahlul ilmi karena kesombongannya. Cocok-cocok indui. Paham nih? Lah ini adalah sejarah ulama tengah atas. Yang saya duduk pas Pak Mantik yang salah apa nih? Jangan bejana dalam beliku lebih. Jadi sekali itu para sahabat, nikah adalah pelajaran. Karena kita kak itu atau ulama, nang NU kak itu kan atau ulama. Maka tentulah sareng para ajunan, tentu kiai kita adalah ansor masa kini adalah NU masa depan plus masa depan NU. Mun ansor semakin genang, NU mandangi masa depan bakal genang. Kemun ansor semakin tak entos, searep NU masa depan mandangi bakal entos. Paham nih? Oke. Artinya kita ini kayak ikut ulama. Bagaimana maksud kaula? Ketika ajunan ampun berada di derajat segala disebut kalangan ulama atau berada di garis ulama di bawah kibaran NU kan itu sampai jadi orang si aromasa. Apapun situasinya, bodi kak lima bisa saus, andik jabatan pun apa bisa saus. Dan itu ulama. Dari kak itu saya boleh saya berajunan parloh nih roh ulama. Bodi boleh lambat sekali itu. Nika sebelum itu saya Muhyiddin. Bodi ulama manabi saya muntuk pasti paham. Ulama kak itu asmana Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu masyhur menangkan muntuk saya Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori kak itu alim alam. Tapi kitab saya paling istiqomah ibu cah. Ini kan kitab dunia. Pelajaran ikrok bedeng pahala. Mau zaitun mancung melolo tak lemambu lambang. Ya cak lemambu aku zaitun itu. Akhirnya sarang kiai selain sapah tegur kiai ajunan kan alim. Malah kau mau dunia sering beni kelas tak level lagi. Tunggu sampean profesor soal ngajar PAUD. Dia beni anggu ini. Waduh Syekh
Syekh Kabir Alama pasoro ngajar nak kana ibtidah mengajar nama badiul fiqh biasa angki bani kan artinya nikah adalah tarbiyatul akhlak. Seketika itu Syekh Zikari Al-Ansori Ibrahim ajunan saking nyarai kitab jurnia ini kan pakai 10 jilid bisa kira tak bisa ajunan makpakul istiqomah pas kenapa dengan beliau Syekh Zikari Al-Ansori ajabu la atruku tariqan wasultu ila ma'rifatil ilmi minha Allah. Engkau tak kira atina situng fan ilmu sedima ilmu jadi menjadi lantaran pertama kali engkau ajar ilmu. Engkau bisa macam mudil muhtad, bisa macam i'anatul talibin, ragara kau masa itu lambang. Mentada kau masa itu los Pak Milo. Anjir ni kata. Nah, ni kata itu bab ilmu. Bagaimana ketawaduan seorang ulama? Sealim apapun kita, jangan sampai meremehkan kitab kecil yang pertama kali lambok kau udah ngaji. Nah, ini kan mun bab ilmu, mun bab kitab, mun bab guru umpama. Mun bab guru, ajunan andi guru pertama kali serah guru lit alifun. Cepon reng compok guru tolak. Pas munduk ke sampah, jadi santren Ranajmi misalnya, jadi santren As-Saidiyah misalnya, atau jadi santren Sidogiri umpama. Jadi pas jauh pun dua kakak pun. Pas mulai kamandangin kalau pai ke guru si pertama, silambok si ngajarin alifun bisa macam. Aro masa abah lebih alim dari guruna, kenika alamat yuslabu min hunaful ilmi, alamat santri celaka ini. Paham lagi maksudnya? Nikah adalah tarbiyatul akhlak yang seharusnya saat ini menjadi pendidikan moral yang harus kita tanggung bersama. Semakin teknologi canggih, semakin nikah bahaya. Datang seret tak habis dan kegurun. Halo kiai saya, engki saya. Kipon saya itu kiai cokop sama anak. Nyaman baca dulu. Lasen mulai beri habis kegurun. Mun beda santri keluaran dari pondok lain, mulai kamu madangi pas kalau pai ke guru tolong kenika alamat orang bakal celaka. Saya rasa bertanggung jawab kadinto kita sebagai generasi Nahdlatul Ulama. Pasera ansor ayo lirik kanan lirik kiri. Ini mun individu tak mampu, maka harus secara bersama-sama membuat gerakan atau setidaknya membuat pengajian lah di pada saat PHBI tahun baru Islam Maulid Nabi Isra Mi'raj. Ini adalah momen bikin acara besar mau tak bengal ada TV oncon ke sepo di Sampang. Apa masalah sebenarnya kini yang berkaitan kalau berakhlakul karimah beragama? Ini tanggung jawab. Jika ini dibiarkan, model ketika itu dibiarkan, searab pulau mandangi 5 tahun 10 tahun yang akan datang ada generasi yang cinta Nahdlatul Ulama, ada generasi yang cinta pondok pesantren yang merupakan pesantren adalah basis daripada Nahdlatul Ulama. Sama kan sejauh orang dari pondok pesantren. Paham maksudnya kau ini? Dulu tak oning alam gini ketipun apa? Dulu si oning gini ketemu bimbe. Dulu tak oning esok ketipun apa? Tapi jika memang kondisinya seperti itu, misalnya seperti di alam kota Sampang, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sok tuli, cek tamu buta, cek matengah. Ini kepenyakit kagum. Maka sebagai generasi Ansor, tak hanya cuma gegek ngakui jas, tapi kondisi masalah dibiarkan begitu saja. Tapi setelah nikah, saya ada sekutu maju ada di jalur Ansor. Katawanan ibu di pahaman sering mudi dari guys. Artinya maksud kau lu pongpong budi ibu ayo kita pikirkan bersama-sama. Karena kak itu sehebat apapun perlepas alim orang. Pasanta pak apal i'anah, pak apal alfiyah, pak apal juman, apalagi kepiwa tafsir. Mulai tafsir Jalalain sampai tafsir jalan lain, apalagi kepiwa. Mun mulai karo mana guruna silambak masyarakat alif bentek jeb ejepi kenika alamat santri ilmuna tak kira manfaat pinter mon orang yang tak parat juga masyarakat. Napa ni bisa sekak dinto nika alamat islamu min hunaf wal ilmi tak parat tu. Paham lagi? Kita ebakon dalam bab itu ebakon ngabus para ulama. Nah, semakin saya ingin berbicara berkaitan kalaupun organisasi GB Ansor, Nahdlatul Ulama, belai-belai depot. Sekali itu, kita ini adalah pemuda. Kita statusnya adalah anak. Andi ring tua. Kita andi ring tua, andi mbah. Mbah andi ring tua, mbah. Kita sebagai anak, asyukur karing tua ketika dimangkin. Caranya bagaimana? Syukur kali itu, makle terus berjalan beristiqomah di dalam hati.
Cara nasi pertama ini itu sari sejarah nering sepo ketika mulai abu kita lahir sampai abu rajin. Oh tanpa lambuk melas, tanpa lambuk lakon maju. Engkau apa setiawan menyaman, tintang Pak Sofi wat megawat keberuk ke temoreng. Ah tak midamit kalau kata tangke. Wat megawat. Padahal pan lambuk nguden sopan, berjuang nyari nafkah dan lain-lainnya. Bagaimana mbak lambuk isari sejarah tang mbak lambuk Laskar Hizbullah berarti NU. Maka muntang mbak NU engkau kudu NU. Nah, ini sejarah yang sepuh. Artinya apa para sahabat? Semakin kita hidup di Indonesia, nah ketika abu status anan ring tua, maka abu asyukur andi ring tua. Sejarah ring tua kita harus tahu. Makle abu tak petantang petenteng dan cara bahasa. Oh, kok menikah itu dia membeni kok ada, kok dinalaku. Tak pikir kaki kanan siapa coba? Lah ini yang sejarah yang harus kita tahu. Maka kita sebagai anak bangsa, rumah kita adalah Indonesia, orang tua kita adalah Nahdlatul Ulama, orang tua kita adalah Wali Songo. Kita punya rumah Indonesia, rawat rumah ini dengan baik. Jangan lupakan sejarah bangsa agar engkau tidak menjadi putra bangsa yang sombong. Anyar datang tiba-tiba ngobrol Pancasila pos donor. Nah ini kan maksudnya kau loh. Kita harus berpikir sebagai anak muda, sebagai generasi muda Ansor Banser, lebih-lebih di Pulau Mandangi. Bangsa Carah punya cerita yang harus kita kenang bersama-sama. Sesepuh Pulau Mandangi punya cerita yang harus kita kaji bersama. Bagaimana dulu mereka memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini. Kita punya rumah Indonesia. Andi Leng Sepo NU, KHC, Andi Guru, Wali Songo. Maka sejarah bangsa ini jangan sampai lupa. Oh, wah ngocak orang tak usah NU. Kalau di dulu kula Islam. Wah, kenika nyaman. Orang lupa keceritaan orang Sepo. Lupa keceritaan orang Sepo. Cuk sampai sebenarnya. Para sahabat-sahabat sekalian, ini adalah wanti-wanti sekaligus peringatan di para pemuda. Maka untuk bisa mantap ketika kita berbicara siapa kita dan mengaku saya NU, sebulai cara untuk membangun militansi nikah kecuali lewat jalur kaderisasi. Kaderisasi tuntas baru tuntas. Lain orang-orang yang ngaku kau udah ngaku seragam NU. Oh, engkau NU. Seragam NU, yang ketua NU dicaci maki. NU setia tak pada bilang ternyata ya. Lah ini kan masalah. Masalah yang harus kita tanggung bersama. Apa masalahnya? 100% masalahnya dia tidak tahu sejarah bangsa ini dibangun. Dia tidak tahu bagaimana peran Nahdlatul Ulama memerdekakan bangsa ini. Maka kita sebagai kader harus paham tentang ini. Kita harus tahu kondisi zaman, tahu keadaan, tahu sejarah, agar kita ketika ada siapa kita ini keampos Pak. Antara penyeng jengkol, bensantan bibir, juga getaran ateh ini ke masjid itu. Coba orang mun seragam NU, keng ateh nah becik ke NU, kini Pak coba, Allah bisa siapa kita atau oleh siapa mau cak Pak. Keng mun orang yang militan Pak, sampai numpak perahu, Allah bisa siapa kita langsung NU Pak. Tak usah atau oleh siapa yang ucap. Ini keampus kafe. Para sahabat-sahabat sekalian, sekali itu, saya ingin mengutip sedikit ya. Wali Songo ini kan copy paste terkait masalah dakwah-dakwah yang disampaikan di negeri ini. Wali Songo ini sukses memperjuangkan agama di Indonesia. Ada 3 strategi yang perlu mungkin dijadikan menjadi bahan pertimbangan. Kenapa NU ini caranya seperti ini? Yang pertama, Wali Songo ini adalah perintis pesantren. Maka dalam perjuangan Wali Songo pertama dikenal dengan istilah fiqhul ahkam. Ini perjuangan dakwah, strategi, fondasi dasar harus dibangun. Apa fiqhul ahkam? Fiqhul ahkam adalah basis pondok pesantren seesena mendidik orang Islam, pemuda-pemudi Islam supaya tahu syariat dengan konsisten dan disiplin, mun haram-haram, mun halal-halal, mun subhat. Harus ketat di pesantren. Kenapa? Karena ketika di pesantren ketat, warga-warga akan melihat situasi alam yang berbeda. Maka selagi pondok pesantren tetap berdiri tegak,
Nahdlatul Ulama akan tetap berkibar. Kalau Nahdlatul Ulama tetap berkibar, merah putih juga akan tetap berkibar. Siapa kita? Halo. Nikah maksud. Fiqhul ahkam pertama. Nomor 2 adalah fiqhud dakwah. Fiqhud dakwah ini adalah tahap kedua yang dilakukan Nahdlatul Ulama ketika ampun keluar dari pondok. Urusan dalil qala ta'ala qala nabi wa qala ulama sebarang latun tasrek keluar nikah fiqhud dakwah. Pola dakwah ketika kita berhadapan dengan masyarakat awam. Lentur cara Nahdlatul Ulama sama dengan yang dilakukan oleh Wali Songo. Lentur. Ketak haram, keng ketemu benereng awam ala kau bareng coba punten, pakai haram, pakai neraka punten. Munda nikah pental. Orang lambang ngucap cowok macam itu aja coba. Tak ikut bila haram kan? Coba ikut cari lambang. Cowok jangan toan meniadakan guru coba. Punten tak ikut bila susah. Lah ini kan masalah. Ada tahapan yang polanya harus dirubah. Di mana ini cara Nahdlatul Ulama. Coba mau luar sampai orang ngabos sekali bid'ah, doyok neraka dipastikan 100% benih NU. Benih ada yang NU kasih ini. Mau ada yang coba seret dirangkul. Tonton, ini kesaharan NU. Fiqhud dakwah paham lagi. Saya nomor 3 nikah yang sulit ditiru oleh siapapun. Fiqhul hikmah. Saya nomor 3 adalah fiqhul hikmah. Fiqhul hikmah itu adalah pola dakwah yang di mata masyarakat awam nikah bertentangan dengan syariat Islam. Saya kasih contoh sesemat. Gus Dur masuk gereja. Tuh, Gus Emi no minuman. Lagi. Wali Songo acampur ban ring putih pada norong abu gendra. Dohir nikah bertentangan syariat. Tapi kenapa fiqhul hikmah itu kelas adalah kelas aulia, kelas orang-orang si praduga Allah. Terkadang di mata manusia ini bertentangan, tapi ya dunia Allah ini ke paling pradu. Gula emot ka Sunan Kudus. Kita tahu bahwa syariat Kanjeng Nabi orang akurban kalaban sape. Lambak Sunan Kudus badan yang sebetengah. Baik, badan yang sebetengah. Ketika ada buah kurban sapi ini kata sedih. Kenapa? Karena waktu itu saya Mekah jahiliyah Indonesia. Waktu itu gak ada Islam. Nikah sapi adalah hewan yang diistimewakan. Sehingga untuk ada buah ayu kurban di sapi. Ini kata sedih. Akhirnya apa? Beliau pidato yang elangker dilarang kurban sapi tidak boleh menyakiti sapi. Dohir syariat itu bertentangan apa mungkin? Bertentangan. Tetapi waktu itu kalau bencarana beliau begitu nikah sarang raja yang ada di tempat itu beliau diapresiasi sekalangan kaum. Artinya apa? Beliau mengedepankan perdamaian benih memaksakan syariat, terapkan syariat. Karena sifat beliau yang seperti itu neroh ala Gusti Kanjeng Nabi, maka akhlak yang akhlak yang indah mencerminkan keindahan Islam. Maka kerajaan ebas lagi ke Sunan Kudus. Kak itu Sunan kerajaan Kudus ajunan. Beliau ulama yang bijaksana. Karena di situ beliau paham bahwa di Demak ada Sunan Raden Abdul Fattah. Beliau tidak mau. Tidak boleh ada matahari dalam matahari. Tidak boleh membangun kekuasaan di atas kekuasaan. Tidak boleh membangun negara dalam negara. Nah, lebih bijaksananya lagi, kerajaan keraton saya parengaki. Sarang raja waktu itu, nikah sarang Sunan Kudus, eka keboi masjid, sampai semangkin kenal dengan Menara Kudus. Coba pikir, ini fiqhul hikmah. Benih kalau sebab awaan, Gus Dur masuk gereja. Oh, kiai sesat itu. Thank you. Saya rasa ngucap mengenai gini banyak saya ngucap ini kan. Pakantong orang ngomong semakin pompong pada bodoh. Sekali itu, ketika Gus Dur periksa ini, Gus, kenapa panjenengan ini kamu ngantar ke gereja? Maca Fatihah gereja, maca Quran gereja, doa gereja. Gus Dur aja bu, mun benih saya kok saya masuk gereja, bila boleh orang Kristen mau mendengarkan Al-Quran memberi setia. Coba. Panjenengan gini saya tak jelas nih kawan. Saya pun tahu ngucap sesat. Ceritanya lagi, semua macam komasi itu dekat entos. Nah ini kan
Apa tujuan Gus Dur masuk ke gereja maus Fatihah, maus Al-Quran? Beni persoalan Gus Durnya, beni persoalan semacam masera, beni persoalan suara pun apa. Tapi nurul Quran ketika masuk ke hati manusia, kenikah yang menjadi sababul hidayah sebekal turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Mun kaula mungkin, mun kaula dari Kristen pas kaula macam Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Pas ngucap dari Kristen ku apa bocang ni wah. Buruk nyingke. Anak pasal bibir kau udah tak waratu. Nah, kena ada dalam kitab coba. Ki kalamu ahlil haqqi sidqun wa nurun. Orang mun aten ongku masih tung ke Allah, faratu ke Allah, maka debu sebekal keluar arfaati situng kejujuran nur sebekal masuk. Apa boleh saya baca Al-Quran? Mun cahaya Al-Quran masuk ke hati orang Kristen, kak itu sababul hidayah. Jin bisa masuk Islam. Raga rame orang pemausan Al-Quran. Oh, ini adalah salah satu pola di dalam Nahdlatul Ulama. Maka saya berpesan kepada gerakan pemuda Ansor Pulau Mandani, jangan kaku memberikan pola dakwah di tengah-tengah masyarakat. Apapun yang disukai anak muda, ayo lewat cara yang dicintai dan disukai anak muda. Sekarang putih, oh ada live. Mungkin ni kan, misalnya lewat selawatan, coba campuri kencang ni ini pes garwa. Kenduna ala wali song ocol lagu Nusantara dan mon huntan mon MWC boleh woi dukung MWC beri kencang. Nak kan ada muda dan Malaysia senang. Ketika Kak Dito Ampun berjalan, beni kencang saya bahas Pak. Tapi nur cahaya solawat sebekal masuk dekat hati orang yang mursal. Orang yang mursal bisa atau beragara solawat cekak tadi lupa. Pun pertama ayat biasa ocol pun kalau bodena. Nih kanak-kanakmu muda. Di ke depan mungkin pola artinya sekali itu saya optimis selaku pengurus cabang dalam konteks Pulau Mandangin yang tak begitu lebar. Saya optimis di sini bisa menjadi zona hijau. Oh, betapa bahagianya Ki Hasim mengabos orang semandangi, Pak Malaikat Jibril ngabos, biru api semandangi, ngawak. Malaikat Jibril datang pas olok, siapa kita, ya Pak? Saya. Makanya dari itu para sahabat-sahabat sekalian menjadi kader Ansor Banser, jangan kaku. Jangan lupa kaderisasi, pun bisa. Ayo Pulau Mandangin adakan dikelatsar di tengah-tengah pulau. Ini diusahakan. Mun tak bisa, kita tak usah paksa. Para sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, terakhir pesan kaulah, jangan pernah ragu berhikmah di Nahdlatul Ulama. Artinya itu kau tuh yakin memantau. Berdebu dari Uman Hakim di Kapotrana segala itu. Kun abdan lil akhyar, wala takun abdan lil asror. Jadilah hamba bagi orang-orang yang baik. Hamba, kata-kata Abdul gak ditok, identik tak lepas dari hikmah. Mun jelas sejak matur. Jadilah kamu orang yang berhikmah dekat orang-orang yang bagus seperti ke Allah. Maka jalan ajunan berhikmah di Nahdlatul Ulama. Atau Syekhuna Khalil seperti ke Allah. Atau Ki Hasim Asy'ari, orang-orang yang wali ke Allah. Atau wali songo, kini keajunan tak kaleo bener. Kun abdan lil akhyar. Jadilah orang yang berhikmah kepada orang-orang yang baik seperti ke Allah. Wala takun abdan lil asrar. Cekti kabulah dekat orang-orang si cuba alias tak peratu ke Allah. Ini ke makna yang sebenarnya. Mun etarik ke makna si abang tepes pabunga tergula ajunan mun bisa ala bagus. Paseneng mun bisa ngaktif dengan Ansor. Pacinta ke NU, pasenang mun bisa ala bagus melalui NU. Secelaka salah ala pemaksiat bunga. Salah lanya lain te abu aroma sabangga lagi kecelaka. Tegi. Para sahabat-sahabat sekalian, payakin ateh bahwa kita semakin perpan ngaktif dekat orang-orang seperti dekat Allah. NU tetaplah NU selagi NU berkibar merah putih tetap berkibar. Para sahabat-sahabat sekalian, sekali itu si bisa yatoraki momen terakhir nih kan memang tergula spesial. Artinya kak itu selama perjalanan dari 15 PAC hanya Pulau Mandangin saya sahur buka puasa plus
sahur bersama. Pokoknya melakukan capok bersama ini kiai pusai. Yang dia saking ngebuka bersama sahur bersama bah muncul fatayat pusal lupa. Jadi sekat itu kayak mana bi fatayat sampan, ia cek buka bersama tanda gitu. Tak kesokan kan. Mon sing ngajak ansor, wah aja bu yang mengajak buka bersama belum tentu ngajak hidup bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, paling terakhir, ketika para sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah keni ateh siapapun di luar sana yang mencaci maki kita. Ansor lebih-lebih banser, banser paling rawan. Banser dicaci semakin sakti, difitnah akan semakin barokah di kebanser. Maka Komandan Agus jangan pernah berkecil hati. Oh, banser setiap tukang juga gereja cek kayak di kaki. Orang ngucap abuli nama cek kayak di kaki. Mungkin bade saya tak terima ke banser malam ini kita diskusi topong kau udah kita mulai. Siap lagi? Siap. Boleh mau bersih tak terima ke banser malam ini GB Ansor Ansor Pulau Badang siap berdiskusi seputar keansoran. Korki pompong ki bade kantor. Mungkin sepenting bade kopi akan saya ke sana. Jadi di luar sana ketika ada yang mencaci maki, yang membuli, jangan pernah patah semangat. Terus maju ke depan. Cek eding aki. Mau ada orang sepakun mencaci kita, langsung ojo pantun. Sayur pari, sayur tomat, I don't care, bodo amat. Siap lagi? Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Saya di toko motor, salah lupa nyawa seporah mobil khusus jaga para masai, jajaran MWCL Pulau Mandangin, kurang lebihnya nyawa seporah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.